Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Zahra Alia Putri Effendi. Nomor NIM saya 1201019048 dari kelas manajemen pagi. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas saya mengenai pencatatan transaksi perusahaan manufaktur metode perpetual. Bagaimana praktek metode perpetual dalam akuntansi perusahaan manufaktur? Jika yang diterapkan adalah sistem perpetual, perusahaan tidak perlu melakukan penghitungan fisik untuk menentukan nilai saldo akhir persediaan. Karena setiap transaksi terkait dengan persediaan, baik kenaikan maupun penurunan, telah dicatat melalui penjualan. Meskipun demikian, penghitungan fisik tetap dilakukan untuk kemudian dibandingkan dengan saldo akhir yang ditunjukkan oleh buku persediaan. Jika terjadi perbedaan antara saldo akhir, hasil perhitungan fisik dengan saldo akhir yang ditunjukkan oleh buku persediaan, maka dibuat rekonsiliasi persediaan dengan memasukkan jurnal penyesuaian persediaan atau inventory adjustment entry. Dengan sistem perpetual, perusahaan tidak perlu lagi membuat perhitungan seperti pada sistem periodik karena penggunaan persediaan langsung diakui setiap kali ada penjualan dengan mendebit akun, harga pokok penjualan, dan mengkredit persediaan di sisi lainnya. Di sini ada sistem pencatatan biaya. Yang pertama, job order cost system. Pencatatan biaya dilakukan untuk tiap pekerjaan. Dan yang kedua, process cost system. Pencatatan biayanya diakumulasikan untuk tiap departemen atau proses dalam pabrik. Dan selanjutnya, sistem pengendalian persediaan. Dan dalam sistem perpetual, perubahan jumlah persediaan dimonitor setiap saat. Rekening yang digunakan pada sistem perpetual yang pertama ada persediaan dan yang kedua ada harga pokok penjualan. Dan selanjutnya, jurnal-jurnal yang diperlukan. Sini ada pembelian bahan baku. Yang pertama D itu pasien bahan baku dan yang kedua K itu kas atau utang. Dan selanjutnya ada penggunaan bahan baku. Yang pertama D itu barang dalam proses dan yang kedua K itu persediaan bahan baku. Selanjutnya ada mencatat biaya tenaga kerja. Yang pertama D itu barang dalam proses, yang kedua K itu utang gaji. Dan selanjutnya pembebanan overhead pabrik. Yang pertama D ada barang dalam proses dan yang kedua K itu overhead pabrik. Selanjutnya akuntansi overhead. Penggunaan BOP aktual dapat menyesatkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Biaya aktual berfluktuasi tiap bulan dan selanjutnya saat terjadinya BOP tidak bersamaan dengan saat penyerapan biaya oleh produk sehingga metode perpetual tidak dapat dilaksanakan. Dan selanjutnya digunakan normal cost system untuk BOP yaitu BOP ditaksir untuk tetap ke depan berdasar pengalaman sebelumnya. Perusahaan tidak dapat menunggu sampai akhir periode dalam menentukan harga pokok sehingga BOP harus diestimasi dengan rumus tarif overhead sama dengan total biaya overhead yang dianggarkan atau dasar aktivitas yang dianggarkan. And activity base atau dasar pengukuran yang dipilih relevan untuk BOP dan dapat diukur. Beberapa pengukuran yang mungkin dipakai, yang pertama volume produksi, yang kedua jam mesin, yang ketiga jam tenaga kerja, yang keempat bahan baku, dan yang kelima tenaga kerja langsung. Di sini ada pencatatan transaksi perusahaan manufaktur. Transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur PT SIDEF Bening Engineering selama bulan Januari 2019. Yang pertama pada tanggal 5 Januari 2019 membeli ATK secara tunai Rp100.000. Pada tanggal 10 Januari 2019 membayar utang pada supplier bahan baku sebesar Rp10 juta. Dan yang ketiga, tanggal 15 Januari 2019 dihasilkan barang jadi A sebanyak 700 unit sebesar Rp100.000 dan barang jadi B sebanyak 300 unit sama dengan Rp80.000. Yang keempat, tanggal 18 Januari 2019 penjualan kredit atas barang jadi ke PT Kenanga Jaya untuk barang jadi A sama dengan 500 unit yaitu Rp130.000 dan barang jadi B sama dengan 200 unit Rp91.000 dikenakan PPN 10%. Yang kelima pada tanggal 20 Januari 2019 dihasilkan barang jadi C sebanyak 500 unit yaitu Rp70.000, barang jadi D
sebanyak 400 unit, yaitu Rp50.000. Yang keenam, pada tanggal 21 Januari 2019, penjualan kredit atas barang jadi ke PT Melati Jaya untuk barang jadi C sama dengan 300 unit, yaitu Rp105.000, dan barang jadi D sama dengan 200 unit, Rp65.000, dikenakan PPN 10%. Dan yang ketujuh, tanggal 24 Januari 2019, membayar beban utilitas sebanyak Rp1.750.000. Dan yang ke-8, tanggal 25 Januari 2019, membayar gaji dan upah sebesar Rp52.145.000, dan PPh 21 sebesar Rp325.000, dan iuran BPJS sebesar Rp1.325.000. Yang ke-9, tanggal 28 Januari 2019, membayar asuransi pabrik sebesar Rp1.000.000. Dan yang ke-10, pada tanggal 30 Januari 2019, beban lain-lain sebesar Rp750.000. Dan di sini ada transaksi tanggal 5 Januari 2019. Pencatatan jurnal transaksi pembelian bahan habis pakai dengan nama akun bahan habis pakai, yaitu sebesar 100.000 dimasukkan ke dalam debit, dan dengan nama akun kas dimasukkan dalam kredit sebesar Rp100.000. Transaksi tanggal 10 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi pembayaran utang dagang dengan nama akun utang dagang sebesar 10 juta dimasukkan ke dalam debit, dan kas dimasukkan ke dalam kredit sebesar 10 juta. Transaksi tanggal 15 Januari 2019, pencatatan jurnal umum transaksi persediaan barang jadi dan HPP atau harga pokok penjualan. Di sini dengan nama akun persediaan barang jadi A sebesar 70 juta, dimasukkan ke dalam debit, dan persediaan barang jadi B sebesar 24 juta, dimasukkan ke dalam debit. HPP barang jadi produksi sebesar 94 juta dimasukkan ke dalam kredit. Di sini transaksi tanggal 18 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi penjualan barang jadi dengan nama akun piutang dagang sebesar 90.520.000 dimasukkan ke dalam debit. Dan di sini dengan nama akun penjualan barang jadi sebesar 83.200.000 dimasukkan ke dalam kredit, dan PPN keluaran sebesar 8.320.000 dimasukkan ke dalam kredit. Dan di sini transaksi tanggal 18 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi penjualan dan persediaan barang jadi. Di sini dengan nama akun HPP barang jadi dan penjualan seharga 66 juta dimasukkan ke dalam debit, dan di sini persediaan barang jadi A sebesar 50 juta dimasukkan ke dalam kredit, dan persediaan barang jadi B 16 juta dimasukkan ke dalam kredit. Pada transaksi tanggal 20 Januari 2019, pencatatan jurnal umum transaksi persediaan barang jadi dan HPP, yaitu di sini dengan nama akun persediaan barang jadi C sebesar 35 juta dimasukkan ke dalam debit, dan sama ini juga persediaan barang jadi D sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam debit. Di sini dengan nama akun HPP barang jadi produksi sebesar 60 juta dimasukkan ke dalam kredit. Di sini transaksi tanggal 21 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi penjualan barang dagang secara kredit dengan PPN keluaran. Di sini dengan nama akun piutang dagang sebesar 48.950.000 dimasukkan ke dalam debit, dan penjualan barang jadi 44.500.000 dimasukkan ke dalam kredit, dan PPN keluaran 4.450.000 dimasukkan ke dalam kredit. Pada transaksi 21 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi penjualan dan persediaan barang jadi dengan nama akun HPP barang jadi dan penjualan di sini sebesar 34 juta
100.000 dimasukkan ke dalam debit. Dan persediaan barang jadi C sebesar 21 juta dimasukkan ke dalam kredit, dan persediaan barang jadi D sebesar 10 juta dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi tanggal 24 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi pembayaran beban utilitas seperti air dan listrik. Di sini dengan nama akun beban utilitas, debitnya 1.750.000 dan kas di sini sama 1.750.000 tapi disimpan di dalam kredit. Transaksi tanggal 25 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi pembayaran gaji dengan nama akun beban gaji sebesar 52.145.000 dimasukkan ke dalam debit, dan ada PPh 21 sebesar 325.000 dimasukkan ke dalam debit, dan iuran BPJS sebesar 1.325.000 dimasukkan ke dalam debit. Dan di sini ada nama akun kas yaitu sebesar 53.795.000 dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 28 Januari 2019, pencatatan jurnal umum penyesuaian transaksi pembayaran asuransi dibayar di muka. Sini dengan nama akun asuransi dibayar di muka, sebesar 1 juta dimasukkan ke dalam debit, sedangkan kas, yaitu 1 juta, dimasukkan ke dalam kredit. Transaksi 30 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi pembayaran beban lain-lain dan kas. Sini dengan nama akun beban lain-lain sebesar 750.000 ya dimasukkan ke dalam debit, dan kas 750.000 dimasukkan ke dalam kredit. Dan di sini saya akan menjelaskan jawaban contoh soal pada transaksi tanggal 18 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi penjualan barang jadi. Transaksi penjualan secara kredit akan meningkatkan nilai piutang dagang dan penjualan barang jadi dan PPN keluaran. Kenaikan piutang dagang dicatat ke jurnal pada kolom debit, sedangkan kenaikan penjualan dan PPN keluaran dicatat pada kolom kredit. Nilai penjualan dihitung sebagai berikut. 500 dikali 130.000 dan ditambah 200 dikali 91.000, yaitu hasilnya sama dengan 83.200.000. Dan pada tanggal 21 Januari 2019, pencatatan jurnal transaksi penjualan barang dagang secara kredit dengan PPN keluaran, itu penjualan barang dagang secara kredit akan menaikkan nilai penjualan, PPN keluaran, dan piutang dagang. Kenaikan penjualan PPN keluaran dicatat ke jurnal pada kolom kredit, sedangkan kenaikan piutang dagang dicatat di kolom debit. Nilai penjualan barang jadi diperoleh dengan melakukan perhitungan sebagai berikut, yaitu 300 dikali 105.000 dan ditambahkan 200 dikali 65.000, yaitu hasilnya sama dengan 44.500.000 rupiah. Dan di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaiannya. Diasumsikan pada tanggal 28 Februari 2019, jumlah sisa bahan habis pakai sebesar Rp760.000. Bahan habis pakai yang tersedia selama Februari 2019 atau saldo akunnya yaitu 2 juta rupiah. Sisa bahan habis pakai pada tanggal 28 Februari 2019 yaitu Rp760.000. Beban habis pakai yang digunakan atau jumlah penyesuaiannya yaitu 2 juta dikurang 760.000 sama dengan 1.240.000. Nah, kenaikan dalam akun beban dicatat sebagai debit dan penurunan dalam akun aset dicatat sebagai kredit. Pada akhir bulan Februari 2019, akun beban habis pakai seharusnya didebit yaitu 1.240.000 dan akun bahan habis pakai di kredit yaitu Rp1.240.000 untuk mencatat pemakaian selama bulan Februari. Ayat jurnal penyesuaian untuk beban habis pakai dan bahan habis pakai adalah sebagai berikut. Tanggal 28 Februari 2019,
debitnya beban bahan habis pakai sebesar 1.240.000 dan kreditnya bahan habis pakai yaitu Rp1.240.000. Sedangkan akun T untuk beban habis pakai dan bahan habis pakai adalah sebagai berikut. Di sini, perhatikan akun T di atas. Setelah penyesuaian dicatat dan diposting, akun bahan habis pakai memiliki saldo debit sebesar 760.000. Nah, saldo ini mencerminkan aset akan menjadi beban di masa mendatang. Ini ada jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan. Nantinya seluruh akun rekening pendapatan ditutup dan dipindahkan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Sini pada Maret 2019, dalam ayat jurnal penutup, dan di sini ada nama akun pendapatan, yaitu 15 juta, dimasukkan ke dalam debit, dan ikhtisar laba rugi, dimasukkan ke dalam kredit sebesar 15 juta. Pada yang kedua, akun beban. Nantinya seluruh rekening akun beban akan ditutup dan dipindahkan ke rekening ikhtisar atau laba rugi. Di sini pada Januari 2019, dengan nama akun ikhtisar laba rugi sebesar 1.620.000 dimasukkan ke dalam debit, dan beban gaji 500.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban perlengkapan kantor 675.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban asuransi 20.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban sewa 50.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban listrik, air, dan telepon 100.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban penyusutan bangunan 275.000 dimasukkan ke dalam kredit. Dan yang ketiga, ikhtisar laba atau rugi. Apabila yang diperoleh adalah laba, maka akun ikhtisar laba atau rugi akan didebitkan dan akun modal akan dikreditkan. Sebaliknya, apabila yang diperoleh adalah rugi, maka akun modal akan didebitkan dan akun ikhtisar laba atau rugi akan dikreditkan. Di sini contohnya Mei 2019. Dengan nama akun ikhtisar laba atau rugi sebesar 50.000 dimasukkan ke dalam kredit dan modal tuan putra jika perusahaan rugi, yaitu 50.000 dimasukkan ke dalam debit. Dan di sini contohnya lagi ikhtisar laba rugi sebesar 100.000 dimasukkan ke dalam debit dan modal tuan putra jika perusahaan laba sebesar 100.000 dimasukkan ke dalam kredit. Dan selanjutnya yang keempat, akun Prive. Nantinya seluruh akun Prive akan ditutup dan dipindahkan ke akun modal. Di sini contohnya Desember 2019 dengan nama akun modal yaitu 100 dimasukkan ke dalam debit dan Prive dimasukkan ke dalam kredit sebesar 100. Berikut contoh dari jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Di sini contohnya pada April 2018 dengan nama akun penghasilan cetak sebesar 2.330.000 dimasukkan ke dalam debit dan ikhtisar laba rugi menutup perkiraan penghasilan sebesar 2.330.000 dimasukkan dalam kredit. Dan di sini ikhtisar laba rugi sebesar 1.250.000 dimasukkan ke dalam debit. Dan gaji pakai sebesar 450.000 dimasukkan ke dalam kredit. Gaji pegawai. Beban transport atau angkut sebesar 30.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban iklan 95.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban lain-lain 65.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban perlengkapan 200.000 dimasukkan ke dalam kredit, beban sewa 150.000 dimasukkan ke dalam kredit, dan beban penyusutan peralatan atau menutup perkiraan beban ke laba atau rugi sebesar 31.250.000 dimasukkan ke dalam kredit. Sini ikhtisar laba rugi sebesar 1.308.000 dimasukkan ke dalam debit dan modal menutup laba bersih ke perkiraan modal 1.308.000 dimasukkan ke dalam kredit dan modal 250.000 dimasukkan ke dalam debit dan Prive menutup perkiraan Prive
dan mengurangi perkiraan modal sebesar 250.000 dimasukkan ke dalam kredit. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas maupun ada kesalahan kata atau kalimat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.